있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Pada suatu masa di sebuah desa bernama Kampung Dalam, hiduplah dua orang anak bernama Anggun Nantongga dan Gondan Gondoria. Keduanya sudah dijodohkan semenjak mereka lahir. Anggun Nantongga hidup sebatang kara semenjak ia kecil. Ibunya telah meninggal ketika ia dilahirkan dan ayahnya juga meninggalkannya ketika beliau kecil. Beberapa tahun berlalu, Anggun Nantongga tumbuh besar menjadi pria yang cerdas dan dihormati. Karena itu, kemudian menjadi pria jamba. Sementara itu, di kampung lain hiduplah seorang bangsawan bernama Nangkodobaha. Nangkodobaha membuat sebuah sembara bertujuan untuk mencari laki-laki dan dijadikan suami untuk adik perempuannya. Anggun Nantongga tidak sengaja mendengar kabar tersebut dan kemudian ia merasa tertantang untuk mengikuti sayembara itu. Kemudian Anggun Nantongga pergi minta izin kepada Mande Sutosuri. Namun, langsung ditolak olehnya walaupun tidak mendapat izin. Anggun Nantongga tetap bersikeras untuk mengikuti sayembara itu. Pertandingan demi pertandingan yang menyenangkan. Pada akhirnya, ia mampu mengalahkan Nangkodobaha. Kekalahan itu membuat Nangkodobaha merasa dipermalukan. Kemudian, ia memfitnah Anggun Nantongga. Beliau mengatakan Anggun Nantongga adalah seorang pengecut yang tidak berani menolong ketiga mamanya yang ditawan oleh bajak laut. Karena mendengar hal tersebut, Anggun Nantongga kemudian pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Lalu ia bertekad untuk menyelamatkan ketiga orang mamanya yang ditahan. Sebelum pergi, Anggun Nantongga meminta izin kepada Mande Sutosuri dan Gondon Gondoria. Gondon Gondoria berpesan untuk dibawakan beberapa hal. Ia ingin dibawakan beruk bermain kecapi, kain Cina yang tak basah air, dan juga burung nuri yang bisa bicara. Setelah merasa siap, berangkatlah Anggun Nantongga ditemani oleh Bujang Selamat dan seorang nahkoda kapal yang bernama Malin Cik Ameh. Setelah sekian lama berlayar, sampailah Anggun Nantongga di sebuah pulau, yaitu Pulau Gunung Sakti, tempat di mana ketiga mamanya ditahan. Sesampainya di sana, Anggun Nantongga bertemu dengan Panglima Bajak Laut beserta pasukannya. Mereka kemudian mengusir Anggun Nantongga. Namun, Anggun Nantongga menolak dan bersikeras untuk menyelamatkan ketiga orang mamanya. Akhirnya, pertempuran besar pun tidak bisa dielakkan. Setelah melalui pertempuran yang sengit, mereka pada akhirnya mampu membunuh Panglima Bajak Laut dan mengalahkan seluruh pasukannya. Namun, Anggun Nantongga mampu menyelamatkan satu dari ketiga mamanya, karena kedua mamanya yang lain berhasil melarikan diri, dan salah satu di antara mereka telah menjadi raja di Kota Tanau. Mendengar berita itu, Anggun Nantongga dan Bujang Selamat pergi ke Kota Tanau. Sedangkan Malin Cik Ameh pulang dengan kapal rampasan perang untuk memberi kabar. Beberapa waktu kemudian, sampailah Malin Cik Ameh di kampung lamanya. Namun, dikarenakan terpesona oleh kecantikan Gondoria, Malin Cik Ameh malah berbohong dan memberitahu bahwa Anggun Nantongga juga telah dikawal oleh tahanan bajak laut Bajau. Karena menghilangnya Anggun Nantongga, maka Malin Cik Ameh diangkat menjadi raja. Lalu, ia mengirim utusan untuk menjadikan Gondoria sebagai istrinya. Namun, lamaran itu langsung ditolak oleh Gondoria karena beliau masih berduka dengan apa yang terjadi dengan Anggun Nantongga. Di lain tempat, Anggun Nantongga telah tiba di Kota Tanau. Di sana, Anggun Nantongga secara tidak sengaja menemukan burung nuri yang bisa bicara. Namun, burung tersebut dimiliki oleh seorang putri. Putri itu bernama Andami Sultan. Kemudian, ia memohon kepada Putri Andami memberikan burung tersebut.
Namun, Putri Andami mengajukan sebuah syarat. Syarat itu mengharuskan Anggunan Tongga untuk menikahinya. Karena perasaan cintanya kepada Gondoria, Anggunan Tongga terpaksa menikahi Putri Andami supaya beliau bisa mendapatkan burung nuri ajaib tersebut. Sesaat setelah menikah, tiba-tiba terlepaslah burung nuri ajaib itu dan ia terbang menuju Gondoria, memberitahu bahwa Anggunan Tongga telah menikah. Maka bersedihlah Gondoria mendengar kabar tersebut. Beberapa waktu pun berlalu. Anggunan Tongga tidak mampu lagi menahan rindu terhadap kampung halamannya. Ia dengan berat hati meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Mendengar kabar Anggunan Tongga pulang, larilah Gondoria ke Gunung Ledang. Namun, Anggunan Tongga mengejar dan meminta ia untuk pulang. Dan luluhlah hati Gondoria. Keduanya pun ingin melangsungkan pernikahan. Maka, pergilah mereka menemui Tuanku Haji Mudo untuk kemudian meminta restunya. Namun, Tuanku Haji Mudo mengatakan bahwa mereka tidak bisa bersama karena dalam Islam saudara persusuan tidak boleh menikah dan hanya dapat berjodoh di akhirat. Sore pun datang. Mereka belum juga pulang. Mande Sutosari cemas dan kemudian mencari mereka. Bertemulah ia dengan Bujang Selamat dan bertanya, di manakah mereka? Lalu Bujang Selamat berkata, Anggunan Tongga, Gonda Gondoria, serta Tuanku Haji, mereka sudah naik ke langit.